Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pertemuan hari ini sebelum kita mulai materi, mari kita berdoa. Doa kita mulai. Om Saraswati Namostubhyam Waradika Merupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Mesada. Baik, doa selesai. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang keluarga Sukinah. Dalam keluarga Sukinah ini, kita akan memahami perilaku bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga Sukinah. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai pada materi ini, yaitu yang pertama, memahami perilaku bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga Sukinah. Yang kedua, menyajikan perilaku bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga Sukinah. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan hakikat dari keluarga Sukinah. Kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan wiwaha menurut Hindu. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan sistem pewiwahan menurut Hindu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan bahas di pertemuan kedua. Adapun materi yang akan kita bahas yang bagian A yaitu pengertian keluarga Sukinah, yang bagian B tujuan dari pewiwahan menurut Hindu, yang bagian C yaitu sistem pewiwahan menurut Hindu. Baiklah anak-anak, kita langsung saja mulai ke sub pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian keluarga Sukinah. Kalau mendengar kata keluarga tentu tidak asing di telinga kalian dan juga ibu sendiri. Tetapi apakah pengertian dari keluarga Sukinah? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dia. Keluarga Sukinah menurut Hindu adalah terpenuhinya kebutuhan hidup jasmani dan rohani hidup dalam suasana berkecukupan, selaras, serasi, dan seimbang sesuai swadharma atau kewajiban masing-masing. Mengenai tentang kewajiban masing-masing ini, yaitu kewajiban istri, kewajiban suami, dan juga kewajiban anak. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan kedua. Lanjut lagi, mengenai hakikat dari keluarga Sukinah. Hakikat dari pernikahan yaitu merupakan sebagai salah satu gerbang pertama menuju Grehasta asrama. Kita mengenal dalam agama Hindu ada catur asrama, yaitu ada Brahmachari, ada Grehasta, ada Wanapasta, dan Sannyasin atau biksuka. Nah, perkawinan ini atau pewiwahan ini adalah gerbang pertama menuju asrama, yaitu Grehastra asrama. Nah, ini perkawinan dalam agama Hindu sifatnya sangat suci dan sangat mulia, sesuai dengan tujuan dari pewiwahan menurut agama Hindu. Nah, berikut tujuan dari wiwaha menurut agama Hindu, yaitu yang pertama, membentuk keluarga bahagia lahir batin. Yang kedua, melahirkan keturunan atau anak suputra. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dilandasi dengan dharma. Sesuai dengan tujuan dari Grehasta asrama ya, yaitu dharma, segala sesuatu dilakukan dengan dharma agama dan dharma negara. Kemudian ada arta terpenuhi, sejahtera terpenuhi segala kebutuhannya, dan juga kama keinginannya terpenuhi. Nah, selanjutnya yaitu 4, membina rumah tangga dan bermasyarakat. Yang kelima, melaksanakan yatnya, yaitu yang kita kenal sebagai pancayatnya. Baiklah, itu adalah tujuan dari wiwaha
tentu tujuannya sangat mulia dan suci ya. Maka dalam agama Hindu sangat disucikan pernikahan itu. Lanjut lagi. Nah, selanjutnya bagian sub pembahasan yang C, kita akan membahas tentang sistem pewiwahan menurut agama Hindu. Sistem pewiwahan tentu kita biasa kenal ada sistem-sistem pernikahan yang kita kenal. Sistem pewiwahan dalam agama Hindu itu ada 8 yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Yang pertama ada Brahma Wiwaha. Brahma Wiwaha ini adalah sistem pewiwahan atau pernikahan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pria yang ahli Weda atau Brahmana. Nah, selanjutnya yang kedua ada Daiwa Wiwaha. Ini adalah perkawinan yang terjadi karena pemberian anak wanita kepada seorang pendeta yang melaksanakan upacara atau yang telah berjasa. Yang ketiga ada Arsa Wiwaha. Arsa Wiwaha adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan setelah pihak wanita menerima seekor atau 2 pasang lembu dari pihak calon mempelai laki-laki. Selanjutnya ada Prajapati Wiwaha. Prajapati Wiwaha ini adalah perkawinan yang dilaksanakan karena pemberian seorang anak kepada seorang pria setelah berpesan dengan mantra, semoga kamu berdua melaksanakan kewajibanmu bersama dan setelah menunjukkan penghormatan kepada pengantin pria. Selanjutnya ada Asura Wiwaha. Asura Wiwaha adalah pernikahan yang terjadi di mana setelah pengantin pria memberikan emas kawin sesuai kemampuan dan didorong oleh keinginannya sendiri kepada si wanita. Selanjutnya yang keenam ada Gandharwa Wiwaha. Ini adalah bentuk pernikahan suka sama suka antara seorang wanita dan pria. Selanjutnya ada Raksasa Wiwaha. Ini adalah bentuk perkawinan dengan cara menculik gadis dengan cara kekerasan. Selanjutnya ada Paisaca Wiwaha. Ini adalah bentuk perkawinan dengan cara mencuri, memaksa, dan membuat bingung atau memabukkan. Nah, itu dia tadi 8 sistem pewiwahan menurut kitab Manawa Dharma Sastra. Nah, dari ke-8 sistem pewiwahan ini ada 2 yang tidak disarankan untuk dilakukan, yaitu Raksasa Wiwaha dan Paisaca Wiwaha. Nah, selanjutnya itu tadi materi yang Ibu bahas. Di selanjutnya ini Ibu akan melakukan penilaian, yaitu memberikan uji kompetensi kepada anak-anak untuk mengerjakan 5 soal berikut. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan keluarga Sukinah. Yang kedua, sebutkan sistem perkawinan menurut Hindu. Yang ketiga, jelaskan tujuan dari wiwaha. Yang keempat, buatlah peta konsep yang menggambarkan tentang sistem perkawinan. Selanjutnya yang kelima, jelaskan apa itu sistem perkawinan Daiwa Wiwaha. Jadi, Ibu harap anak-anak mengerjakan semuanya dan dapat dikirim atau dikumpulkan melalui WA atau Google Classroom. Nah, anak-anak, dari pembahasan tadi kita dapat belajar jika nanti anak-anak akan memasuki Grihasa Asrama sudah mengetahui apa itu tujuan dari pewiwahan menurut Hindu dan sudah mengetahui